Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'dada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, cintaan kita semuanya, guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, mata'an Allah bituli hayatih, insyaallah Allah Ta'ala panjangkan usia beliau fi sihatin wa afiyah. Juga para habaib yang lainnya, ada Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, ada Habib Mustafa Al-Jufri, dan semuanya para asatid, Syekh Nabil yang tadi telah menyejukkan hati kita dengan qasidahnya yang penuh semangat. Kalau saya tadi langsung bilang sama Habib Hasan, ini tandanya Syekh Nabil makan siangnya banyak ini. Kalau Ustaz Jamal kurang banyak masihan. Oh, 2 piring. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Sebenarnya tanpa ceramah majlis ini cukup, apalagi ada pembacaan Al-Qurtos dan juga nasihat dari Habib Muhammad bin Umar Al-Attas. Pas ini imtithalul amr. Insyaallah walaupun saya berdiri jangan berharap saya bakal ngomong lama. Karena prinsip saya lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Jadi insya Allah Anda belum bosan, saya sudah bosan duluan. Biasanya begitu. Ikhwani rahimakumullah. Jadi sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi satu fitnah. Bahkan ini fitnah akidah yang pertama. Banyaknya orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Namun ada beberapa tempat yang di situ aman, nggak sampai ada yang murtad. Di antaranya Madinah itu sendiri, dengan tampilnya para sahabat yang ketika itu menenangkan hati masyarakat, tetap menjadi penggantinya Rasulullah SAW, maka di Madinah nggak ada yang murtad. Begitu juga di Mekah nggak ada yang murtad. Di antara yang berpidato di Mekah mengajak orang Mekah untuk tetap teguh dengan Islam itu seseorang yang namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu orang yang hampir dipotong lidahnya sama Sayyidina Umar. Karena dia tuh ahli pidato, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biar dia nggak ganggu kita lagi, potong aja lidahnya. Saya akan potong lidahnya. Kata Nabi, jangan. Suatu saat mungkin engkau akan melihat dia dalam keadaan yang engkau sukai. Suhail bin Amr berlanjut dengan kekufurannya, bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah tidak mau mencantumkan kata Rasulullah setelah kata Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah atau Suhail hapus. Orang yang seperti itu ketika dia akhirnya masuk Islam, berarti enggak selang lama dari perjanjian Hudaybiyah itu, di saat haji wada ketika orang berebut untuk mengambil rambutnya Nabi Muhammad SAW, di situ ada Suhail bin Amr. Yang dia berusaha ngambil rambutnya Nabi, ketika dapat rambut Nabi, dia cium dan dia letakkan di antara kedua matanya. Ketika wafatnya Nabi, Sayyidina Umar kemudian ke Mekah untuk menyampaikan kabar kepada orang Mekah. Ketika terjadi goncangan, maka Suhail ketika itu berpidato seperti pidatonya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ada di Madinah. Yang menyembah Muhammad sudah meninggal. Yang menyembah Allah Ta'ala, Allaha hayyun la yamut, Allah Ta'ala maha hidup dan tidak akan mati. Di Mekah nggak ada yang murtad.
Bahkan Taif itu isinya suku Thaqif. Suku Thaqif itu kasus kriminalnya banyak. Kenapa? Ngelempari Nabi pernah ngelempari Nabi sampai berdarah-darah. Ketika Nabi dilempari, doanya Nabi apa? Nanti saya berharap di antara anak cucu mereka ada yang akan megang agama ini. Itu Mekah udah ditaklukkan, Fathu Mekah, itu orang Taif masih belum ada yang masuk Islam. Bahkan nantang perang ketika itu. Setahun setelah itu barulah suku Thaqif masuk Islam. Kirim utusan ke Madinah, masuk Islam tapi mengajukan 4 syarat. 1, enggak usah sholat. 2, boleh riba. 3, boleh zina. 4, boleh mabuk. Masuk syaratnya ya. Jadi 1, enggak mau sholat. 2, enggak boleh zina, boleh mabuk, boleh minum khamr, boleh riba. Ditolak semua sama Nabi. Enggak, beragama ya ikut dong dengan aturan ini. Beragama aku masuk Islam kok setengah. Islamnya mau, sholatnya enggak. Islamnya mau, zinanya oke. Enggak bisa. Ditolak sama Nabi. Akhirnya ditolak sama Nabi, rapat. Coba ya kita rapatkan dulu, jadi masuk Islam apa enggak ini. Baru udah sampai Madinah. Ini kan kriminal lagi ini. Nyebelin nih orang-orang Taif ini, nyebelin sebetulnya. Ketika itu rapat lagi, ya udah masuk Islam enggak apa-apa, tapi di sana itu ada patung yang disembah lama. Jadi Taif sama Mekah itu dikatakan 2 kota Tuhan. Nah, 2 kota Tuhan ketika itu. Mereka minta ya udah patungnya tapi jangan dihancurin. Nah, Nabi enggak bisa patung dihancurin. Ya udah kasih waktu 3 tahun, enggak dihancurin tetap. Kasih waktu ya 1 bulan, enggak tetap dihancurin. Ya udah dihancurin tapi yang ngancurin jangan kita. Enggak apa-apa, saya kirim orang. Tapi orang-orang Taif dikatakan hampir enggak ada yang murtad. Barokah dari doanya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mendoakan nanti dari anak cucu mereka akan ada orang yang memegang agama ini. Kemudian juga sampailah utusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke wilayah Yaman, ketika itu sampai di Hadramaut dan sampai di kota Tarim. Nah, sampai di kota Tarim, ketika itu di kota Tarim semuanya enggak ada yang murtad. Akhirnya kota Tarim dapat 3 doa dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, kotanya makmur sampai hari kiamat. Anda lihat di kota Tarim itu yang di sana bukan cuma orang Tarim. Orang Indonesia banyak, Malaysia banyak, Inggris ada, Kanada ada, Mesir ada, dari mana-mana. Kotanya makmur. Yang kedua, didoain walinya banyak. Wali di kota Tarim jumlahnya mungkin unlimited, nggak bisa dihitung. Makanya di Tarim nggak ada hall. Coba, ada enggak Habib Muhammad? Ada enggak Habib hall di Tarim? Nggak ada, karena kalau di Tarim dibuat hall, tiap jam ada hall nanti. Lah walinya banyak, masa nggak di hall? Ya di hall kan semuanya kalau gitu. Ya di Tarim nggak ada hall karena saking banyaknya para wali. Yang ketiga didoakan airnya itu jernih, airnya itu bagus. Anda bayangin wilayah sana itu keringnya itu luar biasa, panasnya luar biasa, tapi air nggak pernah kekurangan. Makanya kota Tarim dapat julukan Baldatus Siddiq, kota yang mendapatkan doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhirnya cucu Nabi SAW Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang tinggal di Basrah, hidup mewah. Hidupnya mewah itu beliau kalau mandi aja itu yang bawakan mungkin anduknya, mungkin bukurnya itu wadahnya itu dari emas. Wadah itu dari emas. Ini bukan levelnya, bukan sultan lagi ini. Sultanus Salatin ini udah top. Semua fasilitas duniawi itu beliau tinggalkan. Kenapa? Karena lihat, kalau tetap tinggal di sini, akidah anak cucunya terancam karena udah mulai banyak faham akidah yang tidak sama dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nggak sama.
Udah ada akidah yang senang ahlul bait, nggak senang sahabat. Udah tersebar ketika itu, takut. Maka beliau pindah. Beliau lewati semua tempat sampai beliau itu haji Mekah, Madinah, udah sampai Mekah, udah sampai Madinah. Dan ketika itu beliau haji di tahun itu, haji tak ada Hajar Aswadnya ketika itu. Karena Hajar Aswad dicuri sama sekte Syiah Qaramithah dan diambil. Jadi Hajar Aswad itu pernah dicuri. Aswad itu pernah dicuri waktu itu. Sampai ada di kota Madinah, hasil istikharah dan hasil pengembaraan spiritual beliau itu akhirnya pindahnya ke wilayah Hadramut. Dari sekian banyak wilayah yang dilewatin, nggak ada yang lebih bagus sedikit, yang agak pegunungan. Kok yang dipilih itu Hadramut? Ya karena memang isyarah yang itu beliau dapatkan tentunya dari datuk beliau Nabi Muhammad SAW. Tinggallah di sana Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, dan beliau yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ketika itu di Hadramut juga banyak aliran macam-macam. Itu berhasil beliau merubah Hadramut sampai anak cucunya semuanya. Beliau Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir punya anak, ada namanya Basri, ada namanya Jadid, ada Sayyidina Ubaidillah punya anak juga, ada namanya Basri, Jadid, Ubaidillah, terus nasabnya sampai ke bawah sampai akhirnya di antara cucu beliau itu ada Amul Faqih Said Abdul Malik yang punya keturunan sempat pindah ke India sampai akhirnya ke Nusantara, berdakwah di daerah Nusantara ini dan dikenal dengan nama Wali Songo. Berdasarkan catatan manuskrip baik yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, catatan para ulama, Wali Songo itu nasabnya tersambung kepada Sayyidina Amul Faqih Abdul Malik sampai kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu sudah satu hal yang mutlak. Jadi sampai akhirnya keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak cuma Songo, terus datang ke Indonesia ini, bahkan di masa penjajahan datang mereka berdakwah sampai akhirnya mereka ikut terlibat di dalam memerdekakan Republik Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tandanya berkah insyaallah. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama yang soleh, Kiai Haji Maimun Zubair. Itu beliau waktu itu ceramah di majelisnya Habib Syekh, saya ada di situ dan saya masih ingat. Beliau kemudian cerita, kenapa Islam udah di Spanyol sekian ratus tahun, kok bisa Islam itu terkikis habis dari Spanyol. Terus sampai ulama-ulama top dari Spanyol loh. Muhammad bin Malik penulis Alfiyah dari Spanyol. Kemudian Imam Al-Qurtubi, Qurtub dari mana? Cordoba. Itu juga dari Dari Spanyol. Banyak ulama top dari Spanyol. Kenapa kok Islam bisa terkikis habis dari Spanyol? Tapi Islam itu tetap ada di Indonesia, tetap makmur sampai sekarang. Kata beliau itu rahasianya karena Islam ke Indonesia ini yang membawa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada sir tersendiri hingga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadi orang-orang yang melanjutkan penjagaan itu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Udah ngantuk? Jawab aja sudah, tolong. Biar saya cepat berhenti. Udah ngantuk? Aduh, repot ini. Ya bentar lagi. Kemudian beberapa hari lalu kita ada satu pengajian di daerah pelosok, nama daerah nggak boleh disebut. Nah, takut melanggar UU ITE. Iya, Pak Irfan ya. Bahaya disebut nama daerah. Itu nama daerah itu agak pelosok, memang orang-orangnya orang-orang awam. Orang-orang awam kita datang ke sana, kita kenalin berbagai macam tentang akidah kita. Akhirnya mereka buat acara ziarah wali. Ziarah wali gitu. Pulanglah. Ketika pulang dikritik sama tetangga-tetangganya. Ngapain ziarah wali? Ngapain? Kamu tuh pergi ziarah itu dapat apa? Ngabisin duit, ngabisin tenaga, buang-buang waktu. Karena ini orang awam, ditanya ziarah wali dapat apa, bingung dia.
Bingung. Akhirnya waktu pengajian tanya sama kita. Ini kan kita udah ziarah wali nih, sudah ziarah wali sana kemari. Dapatnya memangnya apa ya? Bingung dia. Karena dia dikritik sedemikian rupa oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya yang nggak seneng sama para wali. Ya saya jawab begini. Mau dengar jawabannya? Insya Allah saya sampaikan di Hadrah Basaudan yang akan datang. Kalau saya hadir lagi insya Allah. Sekarang? Ada. Maksa sekarang Habib. Sukanya maksa. Saya jawab begini. Pertama. Kamu ziarah pakai uangmu atau uangnya dia? Ya uang sendiri. Nyusahin tenaganya dia? Enggak. Ngerepotin waktunya dia? Enggak. Sekarang haknya dia ngomentarin apa? Satu itu. Yang kedua. Tetanggamu yang main ke kebun binatang dikomentarin juga enggak? Kamu ke kebun binatang lihat monyet, lihat gajah, dapatnya apa? Dikomentarin enggak? Ya enggak. Ya udah. Nah, saya menyampaikan begini. Jadi Allah Ta'ala itu punya wali. Lah, ingkar sama wali itu berarti ingkar sama Quran. Allah Ta'ala itu punya hamba spesial yang disebut dengan nama Aulia Allah. Itu udah di Quran ada, di hadis ada. Punya wali. Dan jadi keberadaan wali itu harus kita imani. Wali itu harus kita imani. Tapi misalkan ada fulan dikatakan wali, Anda enggak percaya enggak apa-apa. Anda enggak percaya enggak apa-apa. Contoh nih, misalkan saya bilang ada yang namanya di sini misalkan namanya Abdurrahim. Itu Abdurrahim itu wali. Anda misalkan enggak percaya? Enggak lihat potongannya masa gini wali. Padahal lihat wali kan enggak bisa dari potongannya sebetulnya. Anda enggak percaya? Enggak apa-apa. Anda enggak ada masalah, tapi kalau dia beneran wali yang enggak dapat barokah resiko ditanggung sendiri. Tapi Anda enggak percaya itu enggak dosa, enggak mengganggu iman Anda. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada wali di dunia ini, iman Anda bermasalah. Karena Quran jelas menyebutkan tentang wali, hadis Nabi jelas menyebutkan tentang wali, dan enggak pernah ada satupun ulama yang mengingkari keberadaan para aulia Allah. Itu satu. Kemudian orang itu bisa seneng wali, itu orang istimewa, enggak semuanya dapat. Orang itu bisa seneng wali, itu orang-orang istimewa. Saya teringat nasihatnya Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam yang masyhur itu. Beliau mengatakan subhana man lam yaj'alid dalila ala awliya'i illa min haitsu dalilu ilaih. Nah, artinya pokoknya itu artinya Maha suci zat yang tidak menjadikan petunjuk untuk mengenal para wali kecuali di situ ada petunjuk untuk mengenal Allah Ta'ala. Orang yang diizinkan cinta wali, kenal wali, itu orang-orang pilihan. Itu orang-orang pilihan. Jadi kalau Anda senang wali, Anda beruntung. Karena di luar sana banyak orang yang kalau diajak lihat akuarium seneng, lihat ikan seneng, lihat monyet seneng, lihat dangdut seneng, lihat konser seneng, ziarah wali nggak mau. Ada yang begitu tuh ada. Jadi kalau Anda diizinkan cinta wali, Anda itu orang yang beruntung. Kenapa? Karena nggak semua orang dapat. Karena nggak semua orang itu bisa cinta sama para aulia, nggak bisa dapat. Orang yang dikenalkan sama wali itu berarti orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu. Allah Ta'ala mengenalkan dirinya melalui hamba-hamba yang Allah pilih, yaitu para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalnya Anda kepada para wali itu pertanda Anda dikenalkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung Anda semuanya yang bisa kenal dengan para aulia Allah wassalihin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itu syukur Anda bisa kenal dengan Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idris luar Batang, bisa kenal dengan para aulia Allah yang lainnya, bisa kenal dengan Wali Songo Sunan Gunung Jati, bisa Sultan Hasanuddin Banten, para aulia Allah, Habib Ali Kuitang, Habib Ali Al-Attas, semua para wali, Bapak Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang kewaliannya
luar biasa masyhurnya. Yang Anda bayangin tuh, makam para wali itu pernah sepi nggak? Tolong kasih tahu saya jam berapa makamnya Habib Husin Al Idrus Luar Batang sepi? Jam berapa kira-kira? Jam 3 pagi aja ada orangnya. Jam 3 pagi aja ada. Anda bayangin ini beliau ini sudah wafat jam 3 pagi masih ada yang ziarah. Kita hidup nggak ada yang ziarah. Orang berkunjung aja males. Ini wafat masih ada orang yang datang. Kenapa? Ini wujud mazhar Allah Ta'ala itu punya hamba-hamba pilihan yang Allah Ta'ala pilih orang-orang tertentu untuk bisa dekat dan kenal dengan para aulia Allah wassalihin. Oleh karena itu kalau kita belajar kita akan meyakini bahwa Allah Ta'ala punya wali. Terus sekarang tanya, gimana caranya ketemu wali? Gimana caranya ketemu wali? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ngasih resep. Resepnya kalau kamu pengen sering ketemu wali, karena wali itu banyak. Wali itu ada di mana-mana, cuma kita jarang kenal. Kenapa? Karena kita ngukur. Kita ukur berdasarkan penglihatan kita. Potongan gini bukan wali ini. Potongan gini bukan wali ini. Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah beliau hadir ziarah Nabi Allah Hud. Kata beliau, saya ini minta sama Allah. Habib Ali itu setiap keluar rumah, tiap pergi itu doanya, ya Allah semoga di perjalanan ketemu sama wali, sehingga sering ketemu wali. Kita doa kan nggak pernah ketemu wali. Ziarah wali aja nggak doa pengen ketemu wali kok. Doanya utang lunas, ketemu jodoh. Kan doanya begitu. Nggak doa pengen, ya Allah pengen ketemu sama wali ya, pengen nyambung sama wali. Nggak doa begitu kadang-kadang kita. Wali setiap pergi manapun niatnya pengen ketemu sama wali. Anda tahu Habib Ali di tempat ziarah Nabi Allah ini banyak ulama-ulama besar. Habib Ali pengen Allah pengen ketemu hal yang istimewa. Anda tahu akhirnya Habib Ali di antara orang istimewa dari Habib Ali temui, ternyata beliau lihat orang yang kalau dilihat hati langsung tenang, ini wali. Ternyata yang bagian bagi air. Jadi yang bagian khidmat itu, yang bagian bagi air itu yang makamnya paling tinggi mungkin. Termasuk orang yang makamnya paling tinggi. Kita nih kalau pengen ketemu wali dari wali husnudzon dengan semua orang. Biasakan lihat sisi kelebihan orang lain, jangan suka lihat kekurangan orang lain. Cuma kita dididik di zaman medsos, isinya di medsos ceritanya cuma kekurangan orang lain, jarang menceritakan kelebihan orang, sehingga kita ketularan sukanya juga lihat kekurangan orang. Betul apa betul? Ya kita balik, kita lawan tuh model enggak. Kita pengen tiap ada orang ada kekurangannya, ambil sisi baiknya, selesai. Kenapa sih kok susah lihat sisi baiknya orang lain? Oh tuh kan dia begini loh. Kalau kamu ngomongin kekurangan orang, kamu nggak punya. Kamu juga sama punya kekurangan kok. Oh tuh kalau wali kayak begitu nggak mungkin. Kenapa? Dia tuh begini loh. Kalau kayak gitu nggak mungkin, kamu juga nggak mungkin loh. Kamu juga begitu. Sama aja. Jadi kalau kamu tuh pengen sering ketemu wali, itu biasakan lihat kelebihan orang lain. Lah dikatakan orang yang sudah sering lihat kelebihan orang lain, sama Allah Ta'ala diizinkan kenal wali. Gimana caranya Allah Ta'ala mengenalkan wali kepada hambanya? Sama Allah Ta'ala sifat basyariahnya, kemanusiaannya itu ditutupi, yang ditampilkan sifat khususiyahnya. Sehingga Abu Jahal lihat Nabi nggak dapat berkah, Sayyidina Abu Bakar lihat Nabi tapi dapat berkah. Kenapa? Abu Bakar melihat inilah utusan Allah, penolongku dunia akhirat, penyelamatku dunia akhirat. Abu Jahal lihat ini kan anak yatimnya Abu Thalib, makan di pasar, belanja, masak Nabi kayak begini. Jadi yang satu bisa lihat khususiyah, yang satu hanya melihat basyariah. Wali itu sama Allah Ta'ala dikasih topeng. Nama topengnya sifat basyariah. Sifat seperti manusia. Jadi jangan Anda kira ada orang kentut, masa wali kentut? Loh, kalau wali nggak kentut sakit perutnya. Anda kira wali malaikat? Wali itu ya buang hajat. Ada orang ngakak. Masa wali nggak boleh ngakak? Terus wali suruh sedih, nangis terus. Namanya bukan wali, depresi itu namanya. Kita nih wali itu Allah ditutup dengan sifat
basyariah, kadang wali bercanda. Masa wali bercanda? Terus wali suruh ngapain? Ya wali itu sama ada sifat basyariah. Tapi kalau kamu udah biasa lihat kebaikannya orang lain, sama Allah Ta'ala orang-orang yang istimewa, sifat basyariahnya Allah Ta'ala akan dihadirkan di depannya itu sifat khususiahnya. Sehingga kamu akan bisa lihat kekasih Allah Subhanahu. Kadang-kadang kalau kita biasa duduk sama orang yang cinta wali, nggak usah ketemu walinya, ada diajak dikenalin begini aja, kita udah bisa cinta dengan para aulia Allah wassalihin. Nah terakhir ini ada satu kisah di kota Tarim dulu. Sesuatu orang soleh. Beliau ketika itu dengar ini ucapannya ulama tentang Tarim ini kadang-kadang lebay. Dia mengatakan syawari Tarim syekhun man la syeikhalah. Jalan-jalan di kota Tarim itu guru buat orang yang nggak punya guru. Lebay ini orang-orang ini. Akhirnya dia pengen ngukur, saya pengen lihat. Melihat itu biasanya di kota Tarim ini katanya yang hadir sekian, ini ada sekian wali, ini pasar sekian wali, saya pengen lihat. Saya pengen hitung jumlah wali kota Tarim, pengen duduk di tengah-tengah kota dekat pasar itu, dia mau duduk mau nyatet. Lewat orang, pegang tasbih, potongan wali masuk catatan ini. Lihat lagi ada orang nunduk-nunduk khusyuk masuk wali ini. Datang lagi, potongannya ya udah kelihatan punya kumis punya jenggot masuk wali berarti ini. Akhirnya datang ada orang udah nggak ada potongan wali sama sekali, potongan semi gembel lihat ini bukan wali ini. Ada mosok wali kayak begini. Orangnya lewat dideketin, orang yang nyatet itu bilang, catat saya termasuk wali juga. Begitu lihat begitu gembelnya wali ditutup bukunya, berarti semua wali dah kalau gitu dah. Gembelnya aja itu dikenal jadi wali. Orang kalau sudah cinta sama wali, orang sudah cinta sama wali itu, jadi berhubungan sama wali itu nggak harus jasadnya, berarti itu nggak harus jasadnya. Ada sekarang mungkin, waduh harus ziarah ke Tarim nabung berapa banyak ya? Anda di sini, tapi Anda cinta dengan mereka. Kitabnya mereka Anda baca, Hadrah Basaudan Anda baca, Burdah Anda baca, Maulid Diba Anda baca, Simtuduror Anda baca, Al-Qirtas Anda baca, Anda dengerin kisah-kisah mereka. Kalau Anda rindu dengan mereka, kalau Anda tuh ada kangen sama mereka, itu berarti Anda lebih dulu dirindukan oleh mereka. Anda lebih dulu dirindukan oleh mereka. Kalau Anda tiba-tiba tergerak, saya pengen ajak anak saya untuk cinta wali, ajak masyarakat saya untuk buat maulid, untuk kenal sama oleh Allah Subhanahu, ajak buat khal, ajak baca ratib, ajak baca simtud durar. Anda misalkan tergerak seperti itu. Anda tergerak seperti itu, ketahuilah bahwasanya kalau Anda dalam hidup berjuang untuk wali itu akan jauh lebih berjuang untuk Anda. Sampai dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Apa kamu tidak tahu kami ini ahlul wafa, orang yang pandai membalas? Berjuang untuk kita akan berjuangkan kamu juga lebih bahkan daripada perjuanganmu. Wa muhibbuna ma zala tahta liwana, dan semua pecinta kami selalu berada di bawah bendera dan kami. Alhamdulillah kita di bawah benderanya para oleh Allah wassalihin, bawah benderanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bawah benderanya Habib Husain bin Abu Bakar Duslar Batang, bawah benderanya Stafuna Salihun, terus yang insyaallah sambung berarti kita di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah rasa cinta pada wali dari dalam hati kita Allah Ta'ala dimakmurkan, ditularkan sama masyarakat kita, sama anak istri kita semuanya, jadikan mereka semuanya dan semua keturunan kita pecinta aulia Allah wassalihin ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.